Perkenalkan, saya Sunyati SPDI. Saya mengajar di SMP Plus Darussalam Lawang, Kabupaten Malang. Saya peserta PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2021, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nomor PPG 3507360018881. Hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran materi kelas 9 semester ganjil bab akikoh dan kurban menimbulkan kepedulian umat, subbab ketentuan penyembelihan binatang kurban. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini berjumpa kembali dengan saya Ibu Sunyati dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan uji pekerti kelas 9 semester ganjil. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, silakan ketua kelas dipimpin doa dan Asmaul Husna bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya 'alim ya rabbal alamin. Bila kita Asmaul Husna, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Allah ya Allah. Alhamdulillah, tadi semoga bacaan doa dan Asmaul Husna kita bisa mempermudah dan melancarkan urusan kita sehingga nantinya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, saya absen dulu. Ica, Dia, Diana, Revalina, Laili, Syifa. Alhamdulillah pagi ini hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Semoga di masa pandemi ini semua selalu dalam keadaan sehat, bisa menjaga kesehatan. Pagi ini kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Akikoh ya. Ada yang masih ingat apa itu kemarin akikoh ya? Ungkapan rasa syukur. Karena apa? Ya, karena terlahirnya seorang anak. Alhamdulillah. Nah, ungkapan rasa syukurnya dalam bentuk apa? Menyembelih hewan. Bentuk hewannya apa? Kambing. Ada syaratnya. Kalau laki-laki berapa? 2. Kalau perempuan 1.
diharapkan adik-adik kalau sudah mempelajari kurban nanti kedepannya bisa lebih paham tentang kurban dan bisa memaknai kurban lebih dalam lagi. Ini adalah KD yang kita pelajari sekarang, yakni KD berapa? 1.11 tentang apa? Melaksanakan kurban. Yang selanjutnya yakni KD 2.11 tentang Menghayati perilaku empati dan menolong kaum duafa sebagai implementasi daripada kurban. ya. Dan KD 3.11 nanti yaitu memahami ketentuan kurban. Ya. KD 4.11 yaitu apa? Menjalankan pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan sekitar. Itu adalah KD kita yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajarannya yakni Menjelaskan makna kurban. menjelaskan makna kurban. Kedua, menganalisiskan hadis yang berkaitan dengan implementasi pemahaman makna ibadah kurban. Tujuan yang ketiga apa? Menjelaskan hukum daripada kurban. Ya, tujuan yang keempat menyebutkan ketentuan daripada kurban. Kelima, menjelaskan pembagian daging hewan kurban. Keenam, yakni menyimpulkan pelaksanaan kurban. Dan ketujuh, yakni menganalisis contoh perilaku empati dan gemar menolong kaum duafa sebagai implementasi daripada ibadah kurban. Itu adalah tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Peta konsepnya, ya, isi materi kita nanti yakni tentang pengertiannya, baik pengertian secara bahasa ataupun secara istilah. Yang kedua yakni hukum daripada ibadah kurban itu sendiri. Ketiga yakni jenis dan syarat daripada hewan yang dikurbankan. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan dalam berkurban, cara pembagian hewan kurban dan proses penyembelihan daripada binatang kurban. Itu adalah serangkaian materi yang akan kita pelajari pagi ini. Selanjutnya nanti KKM yang harus adik-adik penuhi pada pembelajaran PAI kali ini yakni sebesar nilai 70. Maka dimaksimalkan pemahaman dan pengetahuannya ini bisa lebih daripada KKM. Ya. Nanti jika nilai ada yang kurang dari 70 maka adik-adik akan mengikuti remedial. Sedang jika sudah lebih dari 70 nanti akan mengikuti kegiatan pengayaan. Ya. Kegiatan kita pagi ini nanti apa saja? Satu, nanti sampean akan ibu tayangkan sebuah video. Yang kedua, nanti video yang ibu tayangkan silakan diamati, dihayati, ditulis hal-hal penting yang terdapat di dalam video. Setelah itu nanti disampaikan di depan kelas teman-temannya semua apa yang sudah dicatat hal-hal penting tadi. Ya. Terus selanjutnya nanti akan ada tayangan untuk video, nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya, dengan nanti ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nanti akan ibu bagi 3 kelompok. Ya. Setelah nanti didiskusikan, dipresentasikan ke depan kelas dan dibuka sesi tanya jawab. Itu adalah serangkaian pembelajaran kita pada pagi ini. Sebelum dilanjutkan, adakah yang ditanyakan? Tidak. Manfaat daripada pembelajaran kurban jika nanti dipahami dengan sungguh-sungguh, maka nanti adik-adik bisa meneladani kisah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Adik-adik nanti juga akan mampu mengimplementasikan ataupun berbagi kepada kaum duafa.
Paham? Ya, silakan disiapkan alat tulisnya dan diamati video yang akan Ibu putar. Kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pemilihan daripada hubungan. Pengertian daripada hubungan ini berasal dari bahasa Arab. Walaupun yang berarti dekat sedang memiliki istilah, hubungan yakni pemilihan binatang pada tanggal 10 Dzulhijjah dan pada ayat tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah sebagai sarana ibadah untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tersebut dalam firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak kepadamu, maka bersyukurlah, laksanakanlah sholat dan berkurban. Sesungguhnya orang yang membenci dialah yang berdosa. Hukum daripada berkurban sesuai dengan yang disyariatkan Allah sebelumnya kepada Nabi Ibrahim supaya beliau memilih putranya yaitu Ismail sebagai ujian serta doa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saat detik-detik perbuatan tersebut, Allah menyelamatkan Nabi Ismail dan menggantinya dengan seekor domba, sehingga penyembelihan ini dilanjutkan sampai pada zaman Rasul. Hukum daripada penyembelihan kurban yakni sunnah mengikat, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah juga telah mencontohkannya. Syarat dari ketentuan hewan kurban yakni ada 4 jenis hewan kurban yang boleh untuk digunakan sebagai kurban. Yang pertama yakni kambing bebas yang sudah berusia 1 tahun atau sudah pernah ini, maka dikorbankan untuk sebulan. Yang kedua yakni kambing atau domba yang berusia 2 tahun untuk 1 orang. Ketiga yakni sapi atau kerbau yang berusia 2 tahun untuk 7 orang. Sedangkan yang keempat yakni unta yang berusia 5 tahun berlaku untuk 7 sampai 10 orang. Itu adalah jenis hewannya. Sedang syarat hewan yang dipakai untuk kurban yakni hewannya harus sehat, tidak boleh cacat, terputus jarinya, terpotong telinganya sebagian atau kondisi putus. Maka hewannya harus kondisi sehat. Sunnah-sunnah yang dilakukan dalam penyembelihan hewan kurban yang pertama yakni mengucapkan sholawat atas Nabi. Kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Ketiga, membaca doa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah sebagai doa umum. Keempat, yakni orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurban tidak diwakilkan kepada orang. Selanjutnya yakni orang yang menyembelih meletakkan kakinya, menurunkan kakinya di atas leher hewan yang disembelih. Selanjutnya yakni hewan sembelihan dihadapkan ke arah kiblat. Tidak diperbolehkan untuk menjual bagian daripada hewan kurban, yakni semua bagian termasuk kulitnya. Ketentuan daripada pembagian daging kurban diberikan dalam kondisi yang masih mentah. Jika kurbannya adalah kurban jenis standar atau sudah berjanji, maka orang yang menyembelih dilarang untuk memakan daging kurban. Namun jika itu adalah kurban yang disunahkan, maka orang yang menyembelih boleh ikut memakan
itu adalah serangkaian termakhluk. Dan sampai sini pembelajaran kita kali ini kita menggunakan bila kita pukul hidayah. Wassalamualaikum. Tadi adalah materi pembelajaran kita pagi ini tentang Tuhan. Sampai sini tadi, adakah yang sudah mencatat hal-hal penting? Ada yang sudah mencatat hal-hal penting terkait dari video yang sudah ditayangkan? Ya, silakan baca. Apa tadi yang hal penting yang sudah dicatat? Pengertian dari kurban adalah berasal dari bahasa Arab qoroba yang artinya dekat. Sedangkan menurut istilah kurban ialah menyembelih binatang tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya, itu adalah salah satu catatan penting yang sudah dicatat oleh Mbak Ica, yakni pengertian daripada kurban. Ada yang lain tadi yang sudah nyatat hal penting lainnya? Ya, silakan Mbak Eka. Syarat berkurban harus sehat, tidak cacat, tidak pincang, buta, potong telinga, tidak kurus. Ya, itu adalah syarat daripada hewan binatang kurban tadi, yakni harus sehat, tidak boleh cacat, kurus ataupun terpotong sebagian anggota badannya. Ada yang lainnya? Ya, silakan Mbak Meli. Menyembelih hal yang makruh dalam penyembelihan, menyembelih sampai putus lehernya, menyembelih dengan alat yang terpukul, memukul kepala binatang waktu akan menyembelihnya, hanya memotong dua urat yaitu tenggorokan dan kerongkongan atau jalan nafas dan jalan nafas saja. Ya, itu adalah hal-hal yang makruh. Karena makruh berarti alangkah baiknya dihindari. Ya. Sudah, ada lagi yang mencatat hal penting tadi. Oh ya, silakan Mbak Lila. Jenis hewan kurban kambing atau domba telah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Kambing telah berumur 2 tahun lebih untuk 1 orang. Sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun lebih untuk 7 orang. Unta telah berumur 5 tahun lebih untuk 7 sampai 10 orang. Ya, itu tadi adalah catatan hal-hal penting yang sudah ada di dalam video. Ada yang lainnya? Sudah? Ya, kalau sudah maka adakah di antara adik-adik semua yang memiliki pengalaman tentang penyembelihan binatang kurban mungkin di lingkungan sekitarnya? Ya, Mbak Dia. Bagaimana pengalamannya di lingkungan sekitar tentang penyembelihan hewan kurban? Kebetulan rumah saya dekat masjid dan setiap hari raya Idul Adha saya menyembelih hewan berupa sapi dan kambing dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Nah, itu tadi adalah tayangan dari video sudah dicatat hal penting, terus juga sudah dihubungkan dengan lingkungan sekitar tadi Mbak Dia. Terima kasih. Selanjutnya yakni dibentuk kelompok. Silakan dibentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang selanjutnya akan Ibu sampaikan LKPD untuk didiskusikan. Silakan dimulai. Untuk ketua kelompoknya silakan diambil LKPD-nya di sini. Kita SBG dulu. Boleh silakan berdiri. Berdiri dulu. Kita kritik dari jalan supaya bersemangat. Soalnya bosan lihat kayaknya sudah mulai ada wajah-wajah ngantuknya. Ya. Masih greeting of Darussalam. By innovation and movement, we say Darussalam. Ya, sudah hilang ngantuknya? Ya, silakan duduk kembali. Silakan dimulai diskusinya. Didiskusikan dengan temannya. Jika nanti ada yang ditanyakan atau mungkin kurang paham, boleh bertanya kepada temannya atau bertanya kepada bisul. Ya, silakan didiskusikan. Dikerjakan yang ada di dalam LKPD.
maka silakan dipresentasikan nanti ke depan. Kursinya silakan dibentuk U supaya enak nanti kalau presentasi. Ya, silakan kelompok 1 dimulai presentasinya di depan kelas. Silakan maju bersama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara pembuatan. Di yang hasil-hasilnya dulu. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba, berarti dekat. Menurut syariat adalah hewan yang disembelih dengan niat berkata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut juga uhdiyah, waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban sejak selesai sholat Idul Adha sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Hikmah kurban mengandung beberapa hikmah baik pelaku penerima maupun kepentingan umum sebagai berikut. Yang pertama, bagi orang yang berkurban, menambah kecintaan kepada Allah, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menunjukkan rasa syukur kepada Allah, menunjukkan tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Yang kedua, bagi penerima daging kurban. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya. Bagian kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Yang pertama, kita harus menyiapkan lubang untuk penampung darah. Terus kita siapkan alat pemotongnya. Hewan dihadapkan ke arah kiblat, dimiringkan sedikit, lalu membaca Bismillah, salawat kepada Nabi, dan membaca takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Misalnya langsung. Sekian praktik dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah presentasi hasil daripada diskusinya tadi. Sekarang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan yang sudah mempersiapkan pertanyaan mungkin boleh silakan bertanya. Ya. Apa saja hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih kurban? Hal yang disunahkan dalam menyembelih kurban yaitu yang pertama, membaca basmalah dan salawat kepada Nabi. Yang kedua, membaca takbir selama 3 kali. Yang ketiga, berdoa semoga Allah menerima amalan kurban tersebut. Ya, itu adalah sunnah daripada pelaksanaan kurban. Ada yang lainnya yang mau bertanya? Apakah
diperbolehkan berkurban dengan hewan yang sedang hamil? Tidak boleh karena hewan yang dikurbankan itu harus jantan. Ada lagi yang bertanya? Oh ya. Bolehkah orang yang non-muslim menerima daging kurban? Boleh, daging kurban itu diberikan kepada fakir miskin dari kalangan non-muslim. Ya, itu tadi adalah hasil diskusi daripada kelompok 1. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah menyelesaikan presentasinya. Silakan kembali duduk. Alhamdulillah tadi semua sudah melakukan presentasi. Hebat-hebat semuanya. Terima kasih. Selanjutnya karena sudah melihat video, sudah mendiskusikan, sudah presentasi di depan kelas, maka sekarang waktunya untuk melakukan evaluasi. Usum akan memberikan link daripada game tentang kurban dan soal yang ada di kuisis di HP masing-masing. Silakan mulai dikerjakan sekarang. Silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Ayo silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Silakan mulai dibuka yang modulnya. Ayo silakan dikerjakan tulisnya. Bisa? Gimana, ada levelnya sudah sampai tertinggi? Belum. Kerjakan sampai levelnya sampai yang tertinggi. Semakin sampai tinggi levelnya, maka nilainya akan semakin banyak. Konsentrasi itu adalah kunci daripada games kali ini. Alhamdulillah penilaian gamenya sudah selesai. Bagaimana rasanya? Senang. Alhamdulillah. Apa yang bisa diambil dari games penilaian kali ini? Harus teliti. Ya, konsentrasi, harus teliti. Apa yang diteliti? Tadi gamesnya tentang apa? Tentang hewan kurban. Maka telitinya dalam hewan kurban itu tadi. Tadi ada yang terkecoh. Ya, apa tadi? Yang membuat terkecoh apa ya? Nama hewannya apa yang mengecoh?
Kuda dan bebek. Kuda hewan korban bukan? Bukan. Bebek? Bukan. Yang termasuk hewan korban apa? Sapi, kerbau, kambing, unta, domba. Itu adalah jenis hewan kurban. Sengaja Busu memasukkan bebek di situ, memasukkan kuda di situ. Karena kalau kurang teliti, kuda juga dipilih. Ada yang merasa gitu kan? Ya, maka semangat untuk mencoba lagi. Ya, alhamdulillah penilaian kali ini sudah selesai. Maka terakhir mari kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran kurban kali ini. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Bisa melaksanakan sunnah. Bisa melaksanakan daripada sunnah, yakni syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Pengertian qurba tadi apa? Dekat, yakni berarti kurban mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan mendekatkan kita kepada kambing ya, tapi melalui penyembelihan itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau itu tadi adalah pengertian dari kurban. Hewan yang diperbolehkan untuk kurban tadi apa saja? Kambing, sapi, unta, kerbau, domba. Ya, itu adalah hewan yang diperbolehkan untuk disembelih sebagai hewan kurban dan memiliki syarat-syarat tertentu. Apa saja syarat hewan yang diperbolehkan untuk kurban? Harus sehat, umur 1 tahun, tidak cacat, tidak kurus. Ya, itu adalah hewan yang diperbolehkan untuk menjadi kurban. Ternyata usianya 2 tahun, tapi telinganya terpotong separuh, boleh nggak? Tidak boleh, karena maksud cacat. Hukum pelaksanaan kurban apa tadi? Sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, karena saat itu beliau juga melaksanakan. Kapankah dilaksanakan penyembelihan hewan kurban? 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Bolehkah menyembelih lebih dari tanggal itu? Tidak boleh. Boleh pun nanti nilainya berubah menjadi sedekah atau sedekah jariah. Hikmah daripada mempelajari kurban hari ini apa ya hikmahnya? Hikmahnya apa ya? Mengikuti jejak orang soleh. Mengikuti jejak orang soleh terdahulu. Selanjutnya memperkuat keimanan kita kepada Allah. Apalagi gemar bersedekah kepada kaum duafa ataupun sesama. Ya, itu adalah hasil pembelajaran kita pagi ini. Ya. Sampai sini adakah yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apa yang membuat menjadi menyenangkan? Ada gamenya. Ada game-gamenya. Suka penilaian game? Suka. Apalagi? Tadi ada greetingnya? Ya, greeting of Darussalam ya. Kita ulang lagi. Banyak semangat kalau pas greeting. Boleh sambil duduk kali ini. Greeting of Darussalam. By innovation and movement, we shape Darussalam. Yes, Darussalam is the best. Sampai sini pembelajaran kita. Untuk minggu depan, silakan dipelajari materi penyembelihan, akikah dan kurban. Kita akan melaksanakan penilaian harian. Jadi semangat belajarnya. Bisa melalui games tadi belajarnya atau melalui media lain. Intinya persiapkan untuk penilaian harian. Semoga bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan sesuai dengan KKN yang tertulis. Sampai sini pembelajaran kita pagi ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.